Halo, selamat pagi semuanya. Kembali dengan Miss Intan. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang makna proklamasi, dengarkan pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, tadi kita telah mendengarkan pembacaan teks proklamasi yang langsung disampaikan oleh Insinyur Soekarno atau Presiden pertama negara Indonesia. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan Sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Nah, ini adalah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom oleh Sekutu. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marseka Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dengan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Drs Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, Insinyur Soekarno dan Drs Mohatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Drs Mohatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Nah, ini adalah tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan Drs Mohatta di Rengas Dengklok. Nah, peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perumusan teks proklamasi. Tempat ada di Rumah Laksamana Tadasi Maeda atau Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusun teks saat itu ada Insinyur Soekarno, Drs Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teks Sayuti Melik. Lalu tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi adalah BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Drs Mohatta atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penjahit bendera Ibu Fatmawati. Pengibar bendera Latif Hendra Diningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Makna penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Makna penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna penting yang keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna penting yang terakhir adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Selanjutnya adalah tokoh atau pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Ir Soekarno. Yang kedua, Drs Mohatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Yang keempat, Soekarni. Yang kelima, Laksamana Tadasi Maeda. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Yang ketujuh, Sayuti Melik. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Lahir di Blitar 6 Juni 1901. Wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan adalah yang pertama, penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, pembaca teks proklamasi. Yang keempat, Presiden pertama Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Wafat di Jakarta 14 Maret 1980. Dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan: 1. Penyusun teks proklamasi. 2. Menandatangani teks proklamasi. 3. Wakil Presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh yang selanjutnya adalah Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Beliau adalah salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923. Wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, selanjutnya, sekarang kalian diminta untuk melengkapi mind map di bawah ini. Salinlah bentuk mind map di bawah ini, ya, boleh di buku gambar ataupun kertas HVS. Lalu kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Setelah jadi boleh dihias mind map-nya. Lalu kirim mind map berupa foto, ya, kirimkan di Sekolah Maya. Ya. Begitu teman penjelasan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.